Sobat RKN Media dimanapun berada, kita tahu bahwa pejabat di Kemenkominfo yaitu Menteri Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS, dan kemarin juga ada tersangka baru dengan nilai yang cukup spektakuler 8,2 triliun. Anggaran atau nilai yang sebesar ini tidak mungkin, atau orang bertanya-tanya apa betul hanya Pak Johnny yang terlibat dalam praktek korupsi yang merugikan negara itu. Nah, seperti apa pandangan ini kita akan mendengarkan. Silakan Pak Petrus menyampaikan dalam konteks kasus seperti ini. Misalnya kan ada beberapa narasi misalnya dengan mega proyek, apa betul hanya seorang diri atau mungkin ada pihak-pihak lain? Ya, jadi perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi BTS yang saat ini menempatkan Menteri Kominfo atau mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dan ditahan, sebetulnya per hari ini publik menanti kerja penyidik kejaksaan untuk tarik ke atas. Masyarakat menunggu setelah Johnny G. Plate, tentu masih ada lagi petinggi-petinggi, entah itu dia pejabat negara atau dia pimpinan partai politik, yang akan disasar oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tetapi dengan sudah 7 hari berjalan, ya, Johnny G. Plate sudah ditahan, sudah 7 hari. Kemarin Kejaksaan sudah menahan dan menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka, tetapi posisinya dia itu sebagai orang swasta yang menjadi bagian dari salah satu perusahaan yang juga ikut menangani proyek ini. Artinya publik melihat kok sekarang bukannya naik, tapi kok menurun. Masyarakat khawatir jangan sampai penyidikan kasus dugaan korupsi proyek BTS ini hanya berhenti sampai di Johnny Plate, ya, dan pihak-pihak lain yang ada di level bawah. Padahal dengan angka 8 triliun lebih itu, masyarakat juga yakin bahwa tidak mungkin seorang Johnny G. Plate dia sendiri yang harus memikul tanggung jawab itu. Masyarakat mulai menghubungkan kalau Johnny G. Plate adalah seorang sekjen partai politik dan sekaligus juga dia menteri, maka masyarakat juga menginginkan pihak penyidik harusnya juga panggil Surya Paloh, karena dia ketua umum partai. Di mata seorang ketua partai, dia punya sekjen terlibat dugaan korupsi. Nah, Kejaksaan juga harusnya memanggil, apalagi Surya Paloh sudah membuka diri. Surya Paloh dalam konferensi pers beberapa saat setelah Johnny Plate ditangkap dan ditahan, Surya Paloh menyatakan bahwa Nasdem siap untuk diperiksa, dan bahkan dia minta semua yang terlibat ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah harus diperiksa semua, termasuk partai-partai yang lain. Artinya, dalam benak Surya Paloh, bahwa angka 8 triliun lebih itu dalam benak Nasdem tidak mungkin hanya dinikmati oleh Johnny Plate seorang diri. Nah, di luar Johnny Plate itu apakah bos-bos di Nasdem juga terlibat, ataukah partai lain di luar partai Nasdem, seperti yang beberapa hari terakhir ini muncul partai dari 3 bakal calon presiden ini pun disebut-sebut. Dan sampai hari ini kita belum dengar partai-partai ini memberikan klarifikasi, baik berupa penyangkalan atau membenarkan, sama sekali tidak. Begitu juga dari pihak Kejaksaan Agung, mereka masih menahan diri, hanya fokus kepada penyidikan terhadap tersangka yang sudah ditahan dan beberapa saksi. Jadi itulah perkembangan penanganan kasus Johnny Plate per hari ini. Jadi ilustrasinya kalau air itu mengalir ke bawah dalam konteks penyidikan kasus ini mestinya juga bisa setara atau bahkan naik ke atas. Ya, jadi dalam aliran dana korupsi itu mengalirnya ke atas. Dan setelah Johnny, masyarakat menunggu ke atas itu kira-kira siapa.
Sebab jangan sampai karena Johnny G. Plate sebagai tersangka ini mengetahui satu persatu aliran dana itu, saya malah khawatir kekuatan-kekuatan politik yang tersangkut dalam kasus ini, Johnny Plate diintimidasi, ditekan supaya tutup ini, dan mulai terjadi kompromi di mana ya mungkin Johnny Plate dijanjikan mendapat kompensasi, misalnya cukup dengan korupsi, pencucian uangnya tidak, itu pun bisa terjadi. Begitu. Jadi Johnny Plate seharusnya walaupun dia sudah jadi tersangka dan ditahan, mestinya lembaga perlindungan saksi dan korban harus memberikan perlindungan tidak hanya kepada Johnny Plate tetapi saksi-saksi kunci lainnya. Tapi sampai dengan hari ini LPSK belum bersuara. Beda halnya dengan waktu kasus Verdi Sambo, LPSK aktif memberikan perlindungan terhadap beberapa pelaku, bukan saksi. Pak Petrus, saya kira punya catatan misalnya menjelang event-event politik, misalnya ada kasus misalnya dulu Bank Senturi atau beberapa kasus yang lain, mungkin bisa di pandangan Pak Petrus terhadap ada tren menjelang event-event politik itu terjadi kasus korupsi, dan kira-kira dari lembaga yang Abang pimpin itu, apakah langkah yang akan diambil ke depan? Ya, jadi kalau kita lihat dari pengalaman selama ini, kita lihat mulai tahun 2004 sendiri, ketika pemerintah mau masuk pemilihan umum langsung, ya pilpres langsung pada tahun 2004 itu terjadi korupsi yang cukup besar juga angkanya menjelang pemilu itu, karena yang dibobol pada waktu itu BNI, ya itu pelakunya cukup besar, ya kebanyakan dari kelompok swasta dan dari pejabat itu ya pimpinan bank. Kemudian kita masuk ke pemilu 2009. Itu yang dibobol Bank Senturi, angkanya cukup besar. Lalu di 2014 itu kasus yang dibobol itu EKTP 2014, ya. EKTP ya, EKTP. Nah, 2019 kasus BTS. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini mestinya pemerintah harus sudah mulai waspada, ya menggerakkan semua instrumen pengawasan, ya termasuk kejaksaan yang juga punya fungsi mengawal proyek-proyek strategis nasional. Kejaksaan melakukan fungsi pengawasan, inspektorat melakukan fungsi pengawasan, ya BPK, BPKP dan lain-lain, semua ada. Tetapi ini seperti fungsi kontrol ini lepas, terlalu loss. Mereka baru mau bergerak setelah uang sudah habis dikorupsi oleh pejabat-pejabat yang langsung menempati posisi sebagai pengelola keuangan negara. Jadi dalam kasus BTS ini, menurut saya pemerintah juga lalai, terutama instrumen pengawasan yang begitu banyak tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsinya itu apakah mereka ini sudah dikondisikan dari sejak awal supaya mereka juga sama-sama membagi-bagi kue yang cukup besar ini, atau memang budaya membiarkan. Ya, kita lihat contoh seperti inspektorat di setiap kementerian. Bahkan pemerintah daerah punya inspektorat, tetapi fungsi ini tidak jalan karena korupsi terjadi terus-menerus. Dan korupsi yang terjadi terus-menerus ini kebanyakan muncul dari para kader partai. Nah, karena itu untuk menimbulkan efek jera, harusnya penegak hukum, entah KPK, entah Polri, atau Kejaksaan, penyidikannya itu harus tuntas, sampai kepada memastikan dana itu mengalir ke partai atau tidak. Dan jika mengalir ke partai, maka pemerintah juga harus berani mengambil inisiatif menggugat partai yang bersangkutan ke Mahkamah Konstitusi supaya dibubarkan. Kalau itu saja pemerintah lakukan, saya kira partai akan menjaga ketat supaya kader-kadernya yang ditempatkan di berbagai institusi negara tidak melakukan korupsi.
Karena korupsi yang terjadi selama ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab pimpinan partai. Karena ada bahasa yang kita sering dengar begini. Seorang kader partai, ya, pada suatu waktu tertentu kehilangan jabatan di partai dengan bahasa habis dia dapatnya banyak tapi tidak setor ke partai. Itu bahasa itu sering kita dengar. Seseorang bisa kehilangan jabatan di partai politik hanya karena dia banyak ngambil uang melalui pintu korupsi, tetapi nyetornya sedikit ke partai, bahkan sama sekali tidak menyetor. Dengan demikian dia kehilangan jabatan, dia menghilangkan segala-galanya di partai lalu menjadi orang biasa. Artinya korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai tidak mungkin partainya tidak tahu. Sehingga kita curiga juga kepada sistem penegakan hukum selama ini yang tidak tuntas. Itu yang membuat setiap rejim, setiap pemilu selalu saja ada institusi negara dijebol uangnya dengan jumlah yang fantastik. Pak Petrus sendiri seperti apa yang harus dilakukan oleh Pak Joni dengan termasuk juga penyidik Kejagung? Saya pikir begini ya, Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengambil posisi yang bagus. Ya, pertama dia langsung ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai PLT Menkominfo. Artinya dia akan melihat secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi di Kominfo dengan mendengar laporan dari bawahannya. Di lain pihak, sebagai Menko Polhukam, dia membawahi Kejaksaan Agung. Ya. Dia bisa langsung memberikan instruksi, mengawasi, mengarahkan harus begini, harus begitu, sebagaimana yang sudah disampaikan ke publik, termasuk beberapa bukti yang disampaikan kepada media yang dibacakan tadi, sehingga kekhawatiran bahwa kasus ini akan mandek atau hanya terbatas di Joni Plate itu bisa diminimalisir. Ya, dengan Menko Polhukam memberikan dukungan politik kepada kejaksaan supaya secara hukum murni, dia katakan secara hukum murni, jangan dicampur adukan dengan politik, karena kalau kita bawa politik ke sini, ini proses ini tidak akan jalan sebagaimana mestinya. Dan ini yang publik menunggu. Jadi apa yang dikatakan oleh Mahfud MD memberi harapan kepada kita bahwa Kejaksaan Agung diharapkan untuk mengungkap aliran dana itu kemana saja tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau kita sudah mulai membudayakan dengan mengungkap kasus apapun secara tuntas, maka penegakan hukum kita ini akan memberi warna yang positif di masa yang akan datang. Kalau tidak begitu, maka korupsi ini akan jalan terus, ya. Karena kekuatan yang ada di luar ini yang belum disentuh, mereka juga tidak tinggal diam. Pasti mereka juga berjuang bagaimana supaya Joni G. Plate tidak menyeret mereka, ya. Segala macam cara akan mereka lakukan. Dan itu yang mungkin dalam banyak kasus itu yang terjadi. Kita lihat begitu banyak kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi pelakunya kadang-kadang pelaku tunggal, ya. Atau ada yang hanya diproses dari segi suap, tapi kejahatan dalam bentuk kebijakan tidak diproses, dan itu banyak terjadi karena orang lebih baik memilih pasal suap karena ancaman pidananya ringan, sedangkan masuk kepada kebijakan atau pasal 2, pasal 3 itu justru terjadi tawar-menawar. Nah, jangan sampai juga dalam kasus BTS ini hanya Joni Plate yang dikenakan pasal 2, pasal 3, sedangkan pejabat lain yang menerima aliran itu dikenakan pasal suap. Padahal bisa saja apa yang dilakukan oleh Joni Plate itu kebijakan dari mereka. Ya, permufakatan jahat itu terjadi sebelum kasus ini muncul atau terjadi mulai pada saat perencanaan. Nah, kita berharap kasus BTS ini harus menjadi momentum penegak hukum bekerja secara tuntas dan menyeluruh. Termasuk siapapun yang menerima aliran dana, partai manapun. Ya, yang kita dengar sekarang ini kan ada disebut-sebut beberapa nama besar di Republik ini. Ya, tetapi kita belum juga mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang namanya disebut-sebut di dalam pemberitaan media beberapa hari ini. Nah, satu kali lagi bahwa Menko Polhukam sudah mengambil posisi yang tepat, dia langsung memimpin dan menyelamatkan proyek ini harus berjalan terus, itu sangat bagus. Tetapi juga
pengungkapan dugaan korupsi 8 triliun ini harus tuntas, termasuk membongkar siapapun, termasuk kalau partai politiknya terlibat, pemerintah harus budayakan sikap membubarkan partai politik itu melalui Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita mengakhiri, saya mungkin ada satu statement terakhir terkait tema ini. Pak Petrus, silakan. Ya. Johnny Plate sudah divonis habis-habisan oleh publik karena angkanya mencengangkan 8 triliun. Karena itu Johnny Plate sekalipun menghadapi perkara besar dengan kerugian negara yang sangat besar, tapi ada sisi lain yang diharapkan oleh masyarakat, terutama saya, berharap supaya dalam posisi itu Johnny Plate harus memberikan sumbangsi yang besar kepada penegak hukum dan terutama kepada negara, agar dia membuka semua, siapa-siapa saja yang terlibat, aliran dananya kemana saja, dan dia harus sampaikan tidak hanya kepada penyidik, ke penasihat hukumnya pun dia harus sampaikan, supaya ini menjadi bagian dari kontrol. Kalau dia merahasiakan kepada penasihat hukumnya, kemudian dia mengungkap itu di hadapan penyidik, potensi untuk saling menutup-nutupi itu masih sangat mungkin terjadi. Jadi Johnny Plate harus memberikan sumbangan kepada negara dalam bentuk mengungkap secara jujur dan berani siapa saja yang terima dan berapa besarnya, supaya pemerintah bisa segera menyelamatkan uang negara dalam waktu dekat ini demi menjamin kelangsungan proyek BTS yang sudah macet 2-3 tahun ini. Baik, terima kasih Sobat RKN Media dimanapun berada. Kita mengakhiri bedah kasus kali ini dengan topik mega korupsi BTS. Ikuti terus RKN Media untuk tema menarik selanjutnya.